kan si orang-orang Western ini membedakan high culture dari low culture, sehingga low culture ini dikonsep ulang menjadi popular culture yang bisa diakses sama banyak orang. Seperti itu, Pak. Sama ya. Now from Inggar, Rafia, and Rahma Dinantika, do you have something to add? Please elaborate. Oke, sir. Jadi menurut kami sama juga seperti kelompok Adila dan Mega. Kalau high culture itu refers kepada kalangan bangsawan yang punya sosialitas tinggi. Contohnya itu seperti kegiatan-kegiatan yang klasikal, musik atau art, terus high fashion or culture, terus seperti maksudnya ini jadi kebudayaan ini populer cenderung berubah seiring waktu, sedangkan kebudayaan tinggi umumnya tetap sama selama bertahun-tahun. Terus kalau yang folk culture itu dia dari kebudayaan rakyat, seperti suku-suku yang ada di suku-suku di pedesaan, contohnya itu seperti traditional dancing, festival, dan kenapa adanya popular culture itu sama penjelasannya. Jadi popular culture itu sesuatu yang lagi berkembang, yang diadopsi oleh high society and folk culture, dan dapat diakses oleh kalangan umum. Okay, thank you very much, everyone. It's even that you have read carefully about the reading materials. Now we will discuss about this one. Okay, now we'll discuss from one by one. Nowadays, are there still a low culture or not? Today, tomorrow, yesterday, this year, this week, this month, are there still low cultures? I think yes. The others? I think no, sir. Yes or no? Because the answer only two. It can be yes, it can be no. Are you crazy? Yes or no? Are there low culture today? The answer only yes or no. Okay, so we will look at Adila. Why yes? Can you give the example? Like TV talk show, I think I still access and consume TV talk show in television. So you have low culture then? Perhaps yes. Okay, that's your opinion. That's good, thank you. Inggar, you said that no. Why not? Because I think now is popular. Now it's popular. So TV show that Adila talk about is something that is popular culture. Okay, I will discuss about that later on. Now, after you answer these questions, are there still high culture now? Yes. Yeah. Yes. Okay, Mega, can you give the examples of high culture, Mega? Now? I still see people who learn the ballet and then opera, such as Isyana Saraswati. Correct. It's okay. Can you learn ballet? No. No. Why not? I don't know, but I think I can learn ballet, but I don't know because I what is it? Belum pernah nyoba sih Pak gitu. Will you be able to try that? I think no, because there will much cost a lot. Okay, because you will need a lot of money, yeah. Okay, thank you. That's very clear explanation. Oh yeah, should I explain in bahasa Indonesia or in English? Because I think that some of you get confused when
I join your discussion in your breakout rooms. So should I explain in Bahasa Indonesia or in English? Bahasa Indonesia boleh. How about the others, please? You may have sound, you may have voice, because this is your class, not my class. Yes, sir. Bahasa, sir. Bahasa, sir. Bahasa, okay. So it means that you feel more comfortable if I explain things in Bahasa Indonesia, ya, instead of using English. That's okay then. Okay. Jadi ada low culture itu dulu. Today there is no more. Kalian seneng nggak kalau dibilang ih dasar kamu culture-nya rendahan? Oh, seneng nggak digituin? Enggak, Pak. Nah, jadi these days tidak ada orang yang tidak ada istilah low culture. Yang ada adalah high culture, popular culture, sama folk culture. Itu yang sekarang ada. Menurut para ahli culture. Asal-usulnya tadi sudah disampaikan, dulu itu kan beda ya, beda kasta. Dulu kan ada kasta-kasta tuh. The elite people, bangsawan, dan lain sebagainya, yang sekolah, dan lain sebagainya. And normal people. Nah, setelah lama-lama ke sini, ya udah, low culture ini ternyata orang-orang kaya juga menikmati low culture. Musik itu dulu di jalanan. Kalau kalian sering nonton film-film kolosal nggak? Misalnya ada yang nonton Game of Thrones di sini? Ada nggak? Nonton cuma setengah, Pak. Waduh, kasihan nonton cuma setengah ya. Padahal bagus ya. Tapi mungkin ini kalau yang orangnya religius tidak cocok ya film nonton Game of Thrones. Nonton film apalagi ya yang mirip-mirip Game of Thrones apa misalnya? Film itu apa namanya? Elf, yang ada elf itu film apa sih? Yang ada dragonnya gitu, film apa? Lupa. Pada nonton ya. Nah, biasanya kalau kalian lihat film itu tuh apa namanya? Orang-orang itu tuh pada di jalan untuk hiburan itu mereka nyanyi-nyanyinya ya di bar-bar sambil minum kayak gitu. Itu tuh dulu dianggap sebagai low culture karena ya udah sih orang-orang yang biasa-biasa aja, yang tidak berpendidikan, yang tidak punya duit, yang menikmati itu. Kalau orang-orang yang kaya, ya nontonnya balet, opera, yang mahal-mahal seperti itu. Bahkan sampai bahasa Indonesia-nya institutionalized, terinstitusi. Nah, maksudnya sampai ada program studi tari, balet, dan lain sebagainya. Opera, ya tadi disampaikan Isyana Saraswati, itu adalah hal-hal yang mahal. Itulah yang disebut dengan high culture. Hanya orang-orang berduit saja yang bisa mengaksesnya. Misalnya sekarang kan tidak semua dari kalian itu bisa main balet. Karena memang tari balet itu butuh kursus sejak kecil dan berbayar dan mahal. Bahkan ada perkuliahannya. Kalian pernah nonton film Glee? Series bukan film. Tahu nggak Glee? Tahu, tapi nggak nonton banyak. Tapi tahu ya Glee. Tahu. Nah itu di episode season terakhir itu, Glee itu dia ada di Amerika itu ada namanya Bright Show atau apa gitu. Jadi ada institusi yang sangat terkenal kalau orang-orang seni itu pengennya kerja di situ gitu. Nah, maka itu memang mereka sabar kuliah dan lain sebagainya supaya bisa masuk ke situ. Nah, itu adalah salah satunya itu opera-opera gitu lah. High culture. Nah, sekarang saya tanya, di antara kalian ada nggak yang bisa main golf? Ada nggak? Enggak. Nggak bisa, Pak. Tidak. Kira-kira kalian bisa sanggup untuk belajar itu nggak? Enggak. Kenapa? Tapi dalam waktu lama, Pak. Sanggup nggak sekarang ini? Sanggup nggak? Kalau suruh belajar aja, tapi buat bayar kayaknya enggak, Pak. Kalau nggak bisa bayar berarti nggak bisa belajar.
Ada nggak, sekarang pertanyaannya kembali lagi, ada nggak tempat belajar main golf tapi gratisan? Nggak Nggak ada. ada, Pak. Makanya golf itu termasuk salah satu contoh high culture. High culture. Karakteristik dari high culture itu berbayar, butuh modal. Kalau yang low born society, tahu low born society, terlahir kere misalnya saya gitu. Terlahir dari keluarga yang biasa saja, orang tuanya petani, cuma lulus SMP. Nah, itu kan udah low born society gitu ya. Nah, makanya ya ngapain ya belajar main golf, bayarnya aja mahal. Mending buat beli cilok sama cireng kan kenyang. Nah, jadi one of the characteristics of the high culture is that it needs money to be able to access it. Jadi tanpa uang ya kalian itu tidak bisa mengakses hal tersebut. Ada di sini yang bisa nyanyi opera? Udah nggak usah nyanyi deh. Ada yang pernah nonton opera? Belum, Pak. Belum kan? Pak. Biasanya yang nonton itu kan yang bayar-bayar. Opera itu tidak bisa ditonton yang random gitu kan, nggak bisa. Ada yang pernah nonton balet secara langsung? Belum. Belum. Balet, opera, kemudian golf itu adalah sesuatu yang berakses, berduit, butuh duit seperti itu. Adalah salah satu contoh high culture. Tapi boleh nggak sih orang yang main balet nyanyi dangdut? Boleh. Boleh. Makanya karena orang yang dulu-dulu kaya itu tidak mau dianggap sebagai dasar lu low culture gitu. Maka mereka tidak mau dianggap sebagai low culture, maka akhirnya orang-orang untuk menghilangkan low culture itu diganti dengan popular culture. Jadi mereka nggak malu ketika mau menikmati dangdut. Nonton dangdut, yang pernah nonton dangdut yang tidak berbayar? Sering lah ya. Yang live, pernah lihat? Pernah. Nyanyi dangdut pernah? Suka. Pernah lah ya, walaupun bergumam-gumam lagu-lagu apa itu juga dangdut juga kadang terucap di mulut sendiri ya. Nah, itulah yang namanya popular culture. Nah, karakteristik dari popular culture itu adalah terinspirasi oleh yang namanya uang. Nah, kalau kalian lihat, sebentar, sebelah mana ya? Sebentar. Jadi popular culture itu biasanya dia didorong oleh yang namanya uang. Nah, didorong oleh uang itu maksudnya seperti apa? It means that some people itu dia memperoleh keuntungan dengan adanya popular culture tersebut. Nah, ini ya di sini nih saya share dulu. Jadi belum ada yang menyampaikan soalnya. Ini paragraf terakhir. Intercultural communications play a central role in the creations of maintenance of popular culture. Jadi popular culture itu ada karena adanya intercultural communications. Jadi yang menjaga tentang popular culture itu ya interaksi antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, kemudian as Lipsitz points out, popular is political and pleasurable. Jadi popular culture itu memegang peran-peran politik dan juga kesenangan. Kemudian there are 4 significant characteristics of popular culture produced by culture industries. Jadi popular culture itu diproduksi oleh industri-industri tertentu. Ini it differs from folk culture. It is everywhere. It fills a social function. Nah, ketika misalnya it's everywhere ya karena kalian bisa akses di mana-mana. Kemudian it fills a social function. What does this mean? It fills social function. Nah, misalnya, oke, sebelum saya lanjutkan. Kalian menikmati popular
popular culture tidak. Sebutkan contoh setiap orang, silakan. Sebutkan popular culture yang kalian apa namanya? Yang kalian alami. Silakan satu persatu. Silakan dibuka mic-nya. Saya tidak akan menunjuk. Yang terakhir berarti nanti otomatis jatahnya jadi sudah terambil oleh yang lain. Silakan semuanya. Pakai bahasa nggak apa-apa, Pak. Ya, it's okay. Silakan. Bioskop, Oke. Berarti masuk Pak. nonton Popular boleh. culture. Betul. Terus yang lain apa aja ya? YouTube, Pak. YouTube, Media bisa. sosial kayak TikTok gitu, Pak. TikTok, Rahma. Tuh. Musik, Pak. Mendengar musik, Pak. Nonton konser. Sehat, Pak. Nonton Apa? berbayar, Pak. Nonton Nonton berbayar Konser, Netflix. Pak. Netflix. Netflix, betul. TV show. TV show, betul. Next. Nonton Dengar konser. radio, Pak, podcast. Podcast radio, boleh. Terus. Nonton konser, Pak. Konser, boleh. Terus. Festival, Pak. Wow. Festival kayak apa nih? Ya. Apa ya? Misal pameran budaya gitu. Festival pameran budaya, gitu. Iya. Oke, we will see about that one later on. Terus yang lain? Fast Yang- food, Pak. Apa? Fast food. Kayak Food. Pizza Hut gitu. Gojek, Ah, Gojek, boleh. Kentucky. Gojek. Gojek. Boleh. Food, boleh. Ines Safitri belum ngomong nih, Ines. Agung. Bira Fahri. Bina. Yang Subway, Pak. Sub- Fast food juga sih. Subway, oke, boleh. Terus? Yang lain? Amalia belum, Amalia kayaknya. Tempat karaoke, Pak. Karaokean, boleh. Musik pop, Pak. Ya, musik pop. Namanya juga musik pop ya, musik populer gitu. Oke. Ines Safitri? Game, Pak. Game, betul. Ya, masih banyak banget. Tempat shopping, Pak. Mall maksudnya. Iya, Pak. Oke, terus? Yang lain? Fahri, Debira? Style, Pak. Apa, Fahri? Style, fashion. Misalnya fashion yang maksud seperti apa? Kayak OOTD gitu, Pak. OOTD itu outfit of the day gitu ya. Jenisnya apa, Fahri? Contohnya? Apakah kamu pakai jilbab robani gitu? Itu kan juga OOTD. OOTD enggak? Saya Butik, nggak Pak, termasuk butik. ini sih, nggak termasuk penganut. Tidak, Pak. Ya, yang kamu itu contohnya apa yang kamu alamin? Nggak pernah ngalamin secara langsung sih, Pak, tapi cuma ngelihat doang gitu. Oh, oke. Oke, thank you. Debira? Boleh OOTD belum? Debira tadi yang belum siapa? Agungnya belum ya, Agung ya? Agung ada di sini nggak, Agung? Debira ada di sini? Amil 5 siapa? Amil 5 siapa? Amil 51. Loh, Amil 51 siapa itu? Ada yang kenal? Iya, Pak. Nur Siapa? Hamidah. Oh, Nur Hamidah. Kirain Ami umurnya 51 kok ada di sini gitu. Hamidah ya, oke. Nur Hamidah contohnya apa, Nur Hamidah? Tadi aku yang jawab YouTube. Oh iya betul. Oke, teman-teman. Nah, berarti Agung nggak di sini, Agung ya? Ina Safitri juga belum nih, Ina. Saya Pak, saya. Boleh, Amalia apa, Amalia? Ini dari Medan ini. Fashion termasuk gak Pak? Boleh, contohnya apa fashion kamu? Contohnya Itu saya tadi, Pak. itu loh Pak, fashion show. Kamu fashion show gitu?
Oh, bukan. Contoh-contohnya yang real, fashion seperti apa? Fashion dari budaya pakaian kita keseharian, Pak. Iya, kamu pakai apa? Pakai karung goni kah? Atau kantong kresek kah? Atau Iya, daun dulu paya? dulu kan wanita-wanita pada pakai kemben ya, Pak. Sekarang kan jarang gitu, Pak, nggak ada yang pakai kemben gitu, Pak. Itu Terus? termasuk ke sih, Pak? Ya udah gitu aja, Pak. Ya Gamis, boleh. gamis. Pertanyaannya adalah kamu pakai apa, itu yang ditanyakan. Apa ya? Apa? Kerudung kamu mereknya apa? Misalnya jenisnya seperti apa? Sepatu. Ya, Apa sepatu sih? boleh. Apa? Tunik, misalkan tunik. Tunik boleh. Skincare, betul tadi tuh. Iya itu, Pak, yang begitu, Pak. Dulu pakai skincare. Enggak, sekarang pakai gitu, Pak. Kalau Bedah. make up, Betul. Oke. Nah, Iya, Pak, begitu. tadi kan the functions or characteristic of popular culture itu salah satunya adalah produced by industry. Jadi ada orang tertentu di baliknya yang mendapatkan keuntungan. Misalnya YouTube. Yang dapat untung siapa? Kan pemain-pemain YouTube dan orang yang ada di YouTube itu. Kenapa mereka bikin konten? Supaya dapat duit. Nah, terus it feels social function. Apa yang kalian rasakan ketika nonton YouTube? Senang. Senang, seru, hiburan. Jadi the function is as an entertainment. Jadi sebagai hiburan. Jadi ada fungsinya di dalam kedudukan sosial. Dangdut misalnya, sama halnya. Orang jadi menikmati dangdut itu, kalau kalian lihat di yang TV yang banyak dangdutnya itu apa? Indosiar ya. Itu sekali show itu MC-nya itu ada berapa itu? MC-nya jurinya ada berapa? Berapa itu sekali show itu? Live streaming dari jam berapa biasanya? Jam 7 sampai jam 12 malam kadang kan? Prime time. Nah, itu karena ada yang meminat, ada yang menikmati. Itu social function. Itu. Kemudian it is everywhere. Kalian bisa akses di mana-mana. Popular culture itu di mana-mana. Ada di YouTube, ada di TV, ada di Instagram, sosial media. Tadi yang menanyakan misalnya fashion boleh enggak? Boleh. Pertanyaannya, sekarang kalau yang hobi-hobi buka-buka Instagram itu, kerudung yang lagi ngehits kerudung apa? kerudung tanpa jarum pentul. Kerudung tanpa jarum pentul. Pasmina udah zaman kapan tahu, Holilullah udah nggak zaman sekarang. Please, Cat, Pak. Cat. Nah, pasti kan orang-orang pada beli, pada mengiklankan, bener nggak? Iya. Misalnya, jadi ketika kalian ngomong fashion apa nih yang sekarang lagi hits? Yang namanya popular culture itu, dia biasanya bersifat sementara. Dulu, itu kerudung segi 4 itu ngehits. Pernah nggak kalian ngalamin kerudung yang ada lukisannya di pojok-pojokannya? Pernah? Sekarang juga Pernah. lagi itu sih Pak, banyak yang corak sekarang juga. Kalau dulu kamu kan nggak pakai kerudung. Nah, itu dulu ngehits tuh. Terus misalnya kerudung yang langsung pakai. Nah, sekarang udah turun, ganti lagi. Fashionnya ganti lagi. Jadi dia selalu berganti. Dulu YouTube ada nggak YouTube? YouTuber? Enggak. Ya. Sekarang banyak menjamur di mana-mana. Mungkin suatu saat itu nanti akan hangus juga, hilang, digantikan dengan hal yang lain. Dulu yang paling ngehits di Indonesia itu ada yang namanya apa itu? Twitter dulu ngehits. Sekarang Twitter tidak begitu. Facebook ngehits 2006, 2009, 2010. Sekarang lebih ngehits Instagram. Sekarang TikTok. Dulu nggak ada TikTok, sekarang TikTok. Dulu ada kalau email itu namanya apa? Email dulu. Yahoo. Yahoo. Sekarang Gmail.
Nah, misalnya skincare, apa yang skincare sekarang lagi hits? MS MS Glow. Glow. Oh, langsung ya MS Glow, karena ada yang buat cewek, buat cowok. Sekarang ada lagi apa itu MS Glow, bubuk serbuk apalah, semuanya ada sekarang kan, MS Glow. Misalnya dari segi tadi ada yang menyebutkan Netflix. Ada lagi nggak selain Netflix? WeTV, Ya, Pak. Video, Pak. WTV, View, Oh, View. TV, apalagi Disney Hotstar, Pak. Video. Hotstar, Hotstar, betul. Ada lagi Genflix. apa? Iflix, Disney TV, Disney TV. iFlix, Disney TV. Nah, itu Idlix. semuanya orang itu ngapain? Cari duit, Iya. memberikan entertainment. Jadi mereka cari duit melalui itu, semua adalah popular culture. Semua orang bisa akses dan tidak butuh biaya yang mahal, tidak harus kuliah. Tapi beda lain halnya ketika kalian nonton opera, nonton Hamlet. Kalian paham nggak? Jadi kalian tuh butuh sekolah untuk menikmati high culture, but it doesn't work like that for popular culture. Oh. Dan kalian mau nonton YouTube kan nggak harus kuliah dulu ya, tinggal buka aja YouTube. Anak kecil juga menikmati YouTube. Oh. Nah, misalnya tadi kayak sepatu, misalnya sepatu itu yang sekarang juga ada yang batik pakai baju dan sepatu ataupun apa yang di batik alami. Pernah dengar? Pernah lihat? Belum. pernah Pak. Yang pakai itu pakai daun, pakai apa gitu. Bunga-bunga. Nah, itu juga mahal, juga naik daun. Lumayan. Jadi yang namanya popular culture itu dia akan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman karena adanya interaksi antara culture yang satu dengan culture yang lain, yaitu intercultural communication. Nah, sekarang itu kalau anak-anak sekarang itu di Netflix itu banyak sekali film apa? Film? Kartun. Kartun. Berarti kamu sering nonton kartun. Iya. Iya, ngaku kan? Ada yang manga, terus ada lagi di Netflix? Thriller, Pak. Thriller. Itu suka nontonnya thriller. Drakor, itu juga sering nonton drakor. Nah, kalau di Indonesia ini, kalau di ibu-ibu, terus mulai merambah ke ibu-ibu kan, ke kalian itu ada namanya drama Korea. Drakor itu kan sekarang ngehits juga, merajai. Dulu, waktu saya masih SD itu, yang ngehits di Indonesia itu film India. Nggak tahu kalian ngalamin atau tidak? Iya. Pernah ngalamin? Ngalamin. Enggak. Jadi ketika saya masih SD SMP lah, nggak tahu kalian udah lahir atau belum, itu setiap hari filmnya itu film India aja terus di TV, belum ada YouTube dulu. Nah sekarang kan udah nggak laku film kayak gitu. Sekarang yang laku adalah film Korea. Jadi akan selalu berubah. Nah karena film Korea itu laku di sini, maka kalau kalian lihat di supermarket di mana-mana, juga ada yang mengikuti, yaitu makanan-makanan Korea. Dulu ada nggak kalian bisa nemuin mie samyang? Terus apa lagi tuh? Yang topoki. Kan dulu nggak ada, sekarang ada. Jadi dan sekarang itu kalau misalnya kalian melihat ada, misalnya nih, ada teman kalian nih, masih mainan Facebook. Kalian bilang teman kalian yang seumuran kalian sebagai apa? Kampungan, gitu nggak? Iya. Karena kalian itu menikmati, jadi dengan itulah it feels social function. Jadi popular culture yang ada itu akan menentukan oh situ gaul atau enggak. Lu tontonannya apa? Mainannya apa? Saya sih lagunya lagu dangdut. Itu kalian akan bilang kampungan enggak? Untuk umuran kalian. Atau pertanyaannya, apakah salah menggunakan Facebook dan juga menikmati dangdut? Enggak. Tidak. Nah, itulah social functions di sini. Popular culture itu akan menentukan orang-orang dalam tingkat-tingkat sosial di masyarakat.
sesuai dengan levelnya. Kalau di Amerika, Facebook itu masih terkenal. Dan juga untuk orang-orang yang di umuran saya dan atasan saya, ya 10 tahun lah di atas saya itu, mereka masih menggunakan Facebook daripada Instagram. Gitu. Tapi di kalian itu sudah bergeser. Popular culture-nya adalah dalam sosial media itu ya Instagram dan TikTok. Gitu. Bayangkan. Misalnya ada dosen-dosen yang umur 50 terus mainan TikTok. Menurut kalian itu gimana? Lebih ke positif apa negatif? Negatif. Negatif. Pangsa pasar dari itu tuh sendiri-sendiri. Misalnya ada dosen yang terlalu eksis. Oh, di Instagram nge-share kayak anak muda kayak gitu. Kalian jijik nggak lihatnya? Ya kan, bayangkan kan, mulutnya mencucu, terus difoto, cekrek-cekrek, padahal umurnya sudah berapa gitu kan, agak aneh gitu ya. Jadi ini akan berpengaruh banyak terhadap apa yang akan kalian kerjakan. Dan ada yang ada di dunia nyata seperti itu. Kemudian apa dengan bedanya folk culture? Tadi Via itu memberikan contoh festival. Nah, pertanyaannya sekarang gini, festival itu festival macam apa? Apakah tujuannya mencari profit? Kalau misalnya kayak festival budaya tetapi tujuannya bukan untuk mencari profit, maka itu bukan popular culture. Itu bisa disebut malah ke folk culture. Kalau folk culture itu tidak berorientasi terhadap uang, tetapi itu hanya menjaga kebudayaan. Misalnya contohnya adalah folk culture itu kayak di Indonesia itu kita punya Reog Ponorogo, kemudian wayang kulit, terus ketoprak. Tahu ketoprak nggak? Bukan ketoprak makanan ya. Nah, ketoprak sekarang kalian bisa menikmati ketoprak di mana? Bukan makanan ya? Susah nggak? Susah, Pak. Adalah yang namanya folk culture. Folk culture adalah folk itu kumpulan orang. Jadi kumpulan-kumpulan orang tertentu yang mempunyai budaya, dan budaya itu sebenarnya dulu ya memang kebudayaan yang bukan berprofit, orientasi pada profit. Jadi kalau tadi misalnya festival budaya, itu tergantung tujuannya. Ketika festival budaya kan pasti akan ada pameran makanan, pameran baju misalnya, ya nggak? Iya, Pak. Nah, ketika yang ditujukan utama itu adalah menjual makanannya, misalnya dia jualan topoki, nah berarti dia memang makanannya yang menjadi popular culture. Tapi festival budayanya itu ya hanya budaya saja, seperti itu. Bukan sesuatu rutinitas yang memang dilakukan. Karena it's not everywhere. Festival budaya itu kan untuk kayak misalnya kita punya peringatan Maulid Nabi gitu. 17 Agustus. Itu kan memang sesuatu yang kita rayakan. Budaya kita untuk merayakan hal tersebut. Tapi di dalamnya, jadi kalian tidak bisa memisahkan. Because it will always together between folk culture and also popular culture. Karena di dalam folk culture itu nanti pasti ada yang mirip-mirip popular culture-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Misalnya, ya silakan. Betul. Nah, ini yang harus kalian pahami. Ondel-ondel itu biasanya, normalnya, wajarnya, ini yang orang Betawi ada nggak di sini? Ondel-ondel kan dari Betawi. Dia itu sendirian atau rame-rame? Rame-rame. Rame-rame. Harusnya rame-rame. Oh iya, via keturunan Betawi ya. Nah, rame-rame. Ketika memang dia rame-rame, dan di pinggir jalan itu biasanya kalian lihat berapa? Satu atau rame-rame? Mencar. Nah, tujuan mereka sebenarnya cari duit atau sedang menampilkan budaya mereka?
Cari duit, Pak. Arti bukan menampilkan budaya, bukan disebut dengan folk culture. Tapi ketika kalian melihat suatu pameran budaya, di mana di situ ada kelompok ondel-ondel menampilkan ini loh ondel-ondel menandakan ini, maka itu disebut dengan folk culture. Aslinya adalah folk culture, hanya dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mencari uang. Jadi pahami ya? Misalnya lagi contohnya folk culture itu kalau di pesantren-pesantren itu biasanya ada grup musik apa namanya di masjid-masjid? Nasyid. Rebana ya, rebana, Hadroh, marawis, Marawis, lah. hadroh. Ada yang disebut hadroh, marawis, apalah itu namanya. Itu memang mereka mau cari duit dari situ. Enggak. Enggak. Tujuan utamanya adalah melestarikan budaya. Di mana budaya-budaya bersolawat dan lain sebagainya itu akan tetap terjaga. Itu adalah folk culture. Jelas ya? Mau ditanyakan lagi sampai sini? Belum? Nah, terus kenapa ini penting buat kalian? Jadi, culture itu tidak bisa dipisahkan from your life. Dan culture from one generation to other generation, it always change. Karena culture itu adalah dynamic, bukan static seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Jelas ya sampai sini ya? Nah, kemudian saya kemarin itu sudah share ada 3 teks. Termasuk texting juga itu culture, popular culture. Misalnya, kalian kan pasti punya kode-kode yang kalian gunakan untuk menyampaikan sesuatu. Kayak gini ada nggak sekarang di texting? Ada nggak? Misalnya tadi kalian bilang OOTD. OOTD itu kalau kalian ngomong ke orang yang lumayan senior, mereka paham nggak? Enggak. Enggak. Jadi kalimat-kalimat seperti itu, nah kalau kalian lihat itu cultural influences in texting. Nah itu juga bisa diteliti, makanya itu ada artikelnya yang saya sudah kirim. Itu tentang cultural influences in texting. Jadi budaya itu akan berpengaruh terhadap cara kalian texting. Ketika ngeteks aja, texting atau ngirim pesan aja dipengaruhi oleh budaya, apalagi maka texting itu kan sesuatu penggunaan bahasa. Nah, ketika menggunakan bahasa Inggris pun bisa itu diteliti juga. Kemudian tadi ada yang menyampaikan musik, ada populer, ada global hip hop and role of English. Jadi ini juga ada hubungannya dengan pelajaran. Kemudian ada English through music videos di YouTube, itu juga bisa. Jadi culture itu kalian suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu sangat berhubungan dengan pembelajaran bahasa. Apalagi bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi kalian bisa ke depannya istilahnya, oke, berarti saya bisa meneliti ini nih. Bisa meneliti ini nih. Gitu. Karena budaya itu tidak boleh dilepaskan dari sebuah kelas bahasa. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada tidak? Saya mau nanya, Pak. Silakan, Amalia. Tapi takut Bapak nggak ngerti sama bahasa saya, Pak. Ya kalau pakai bahasa manusia mah bisa, kecuali kamu pakai bahasa hewan baru nggak bisa saya. Iya, jadi gini ya Pak, kan sekarang kan ngomongin popular culture gitu kan. Sekarang kan ada beberapa beberapa remaja gitu kan, nggak tahu niatnya sosokan atau belajar. Mereka buat ngomong depan umum tuh ada sedikit-sedikit ditambahin bahasa Inggris gitu Pak. Contohnya gimana? Nah, iya kayak misalnya I don't know gitu kan, kayak I don't know kenapa sih dia begitu gitu Pak. Nah, itu termasuk popular culture bukan sih Pak? Pertanyaannya apakah itu tersebar sampai ke istilahnya dunia seperti itu atau hanya di daerah tertentu saja? Ini mungkin daerah tertentu aja sih ya Pak ya.
Kalau menurut saya sih, saya nggak tahu. Kalau daerah tertentu saja ya susah, belum bisa disebut dengan popular culture. Bisa saja sih disebut popular culture khusus untuk di daerah situ saja. Jadi ini dianggap popular culture di daerah itu, tidak di secara internasional. Tapi kalau ada yang seperti itu ada teorinya namanya adalah code mixing atau code switching. Pernah dengar nggak? Enggak. Ada yang pernah dengar code mixing, code switching? Belum, Pak. Sih? Code mixing sama code switching itu adalah ketika kalian ngomong itu dicampur-campur bahasa Indonesianya. Code mixing berarti dimix antara misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau code switching berarti ganti-ganti ngomongnya. Ya, hampir sama code mixing and code switching itu hampir sama. Nah, nanti kalau ada mata kuliah sosiolinguistik ataupun yang berhubungan dengan linguistik bisa ditanyakan. Yang paham itu ada Pak Alan, ada Pak Fauzi. Sudah kenal kan sama Pak Alan, Pak Fauzi? Sudah, Pak. Jadi bisa ditanyakan tuh code mixing, code switching. Kalau kayak tadi yang ditanyain sama Amelia itu berarti itu contoh dari itu. Jadi biasanya itu yang terkenal itu dari orang-orang yang baru belajar bahasa Inggris, pengen kelihatan cool gitu. Jadi ngomongnya seperti itu. Ada teorinya seperti itu. Tapi itu bukan bisa disebut dengan popular culture karena kayak gitu kalau nggak jadi bikin cari duit kan, tidak ada orang yang istilahnya sengaja membuat itu menjadi terkenal supaya dapat banyak duit kan enggak. Jadi kalau popular culture itu terinisiasi dari industri gitu ya. Industri di mana ada orang yang diuntungkan dengan adanya itu menjadi terkenal, itu ada yang diuntungkan dan mendapatkan banyak uang. Jelas Amelia? Jadi Jelas, Pak. Makasih. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bapak mau bertanya, tapi kalau kayak keluar dari popular culture nggak apa-apa, Pak? Wah. Kalau orang Sunda kan bukan nggak bisa bilang F, tapi kalau ngobrol itu F-nya itu hilang ya, Pak. Itu termasuk culture apa bukan? Bukan. Itu namanya bukan dialek juga, bukan culture juga. Culture itu kan memang apa ya namanya ya? Itu bukan culture, ada namanya sendiri tapi saya kurang paham namanya apa. Yang sangat paham mengenai itu adalah Pak Fauzi. Karena Pak Fauzi banyak menulis buku tentang pengucapan-pengucapan seperti itu. Tapi itu bukan culture. Karena itu ada hubungannya dengan apa ya? Saya nggak paham ya soal linguistik soalnya. Jadi gini, setiap bahasa itu dia punya sound. Nah, ada sound-sound tertentu yang tidak ada pada bahasa. Contohnya adalah di bahasa Sunda itu tidak ada suara F, tidak ada. Oleh karena itu, ketika mereka ngomong bahasa Indonesia, itu keluarnya tidak F, tetapi P. Bukan karena mereka tidak bisa. Contohnya lagi, di bahasa Arab, itu tidak ada suara ng, bukan ng. Di bahasa Arab itu tidak ada suara kayaknya eng sih, saya lupa. Nah, jadi mereka itu ya tidak bisa mau ngomong seperti apapun, tidak akan bisa ngomong seperti yang ada engnya. Jadi banyak bahasa kalau orang linguistik lebih paham contoh-contohnya. Yang suara itu tidak ada di bahasa-bahasa tertentu. Makanya kayak orang-orang ketika kalian mendengarkan orang-orang bule ngomong, itu kan kadang kalau ngomong bahasa Indonesia itu A itu nggak ada A. Di bahasa Inggris kayaknya nggak ada A ya. Ada nggak dia bilang Jakarta? Nggak bisa. Jadi ngomongnya adalah Jakarta. Jadi tidak bisa yang bilang A kayak gitu itu nggak bisa. Adanya gitu. Tapi yang jelas yang di Sunda itu ya contohnya adalah itu bukan budaya.
Itu namanya apa? Saya nggak tahu. Harus tanya ke Pak Fauzi karena ini masuknya ke unsur linguistik seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Ada yang lagi nggak? Yang lain? Masih ada waktu 30 menit kita. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, nah ini kan kalian kan calon guru bahasa Inggris. Kemudian kalian itu belajar intercultural communication. Nah, tujuannya itu ketika nanti kalian ngajar itu kalian paham tentang berbagai macam budaya. Jadi kalian bisa mengintegrasikan pembelajaran di dalam kelas dengan budaya yang ada pada peserta didik. Karena budaya yang ada pada peserta didik pasti kan mereka sudah paham dan mereka tidak akan mereka tidak akan mungkin lepas dari apa yang mereka miliki. Dan mereka pasti sudah paham dan itu akan membantu mereka untuk belajar lebih cepat. Misalnya gini, ketika kita ngomongin di sini, itu kan untuk makanan kalian sehari-hari itu ya pastinya kan nasi, soto. Nah, misalnya kita akan belajar bahasa Inggris, topiknya akan lebih mudah mana? Ketika yang kita bahas tentang nasi goreng atau dengan lasanya. Kira-kira topiknya akan lebih mudah mana untuk kita diskusikan buat kalian? Nasi goreng. Karena kalian punya banyak pengalaman tentang nasi goreng, karena itu adalah salah satu bagian dari budaya kalian. Jadi pahami ya? Nah, sekarang yang akan saya kerjakan buat kalian adalah karena tidak ada pertanyaan, saya akan breakout room sekalian menjadi 3 saja. Dalam 3 breakout rooms itu saya minta kalian kira-kira misalnya kalian akan mengajar bahasa Inggris untuk anak SMA zaman sekarang, kalian itu akan menggunakan popular culture yang mana, terus bagaimana, sehingga kelas itu akan menjadi menarik. Pertama, ngajar apa? Di kelas bahasa Inggris itu harus kelas bahasa Inggris ya. Yang kedua, ngajar apa, kemudian popular culture-nya apa yang akan dipakai, dan bagaimana. Jelas ya? Nah, di samping itu kalian juga harus nanti memilih salah satu di antara anggota kelompok untuk menyampaikan. Jadi kalau nanti saya bilang, yuk silakan kelompok 1 sampaikan, yuk kelompok 2 sampaikan. Jadi langsung satu orang itu langsung menjawab, menjelaskan. Jelas ya? Jadi setelah ini kalian akan diskusi untuk menentukan hal tersebut. Saya kasih waktu ya 10 menit lah maksimal. 10 menit, kemudian saya akan set di sini supaya kalian bisa share screen. Siapa tahu nanti sambil ngomong sambil diketik. Seperti itu. Oke, 10. Ini ada berapa sih? Ada 20 ya. 20 berarti sebentar, saya lagi lihat. Oke, silahkan untuk Ini udah ya, berenam. Udah deal. Udah sok mau apa? Mau ngajarnya apa dulu? Ngajarnya apa ya yang seru? Vocab. Nah, itu boleh. Iya, untuk anak SMA. Oh, SMA. Kalau nggak salah Anak tadi. SMA. Nggak tahu deh. Iya SMA. Oh iya. Saya dengar katanya anak SMA. Ada Anak SMA.
Speaking. Belajar Misal ngajar ini aja, ngajar grammar pakai ini apa? Pakai konsep mind mapping. Itu Nah, popular bisa gitu, bisa. bisa. tapi popular culture-nya apa ya? Juga share screen mau ngetik. Sok. Ketik-ketik. Gimana? Populer culture-nya teks bukan sih? Masuknya. Maksudnya popular culture-nya itu mau apa? Misal kayak pakai aplikasi Ah, apa gitu. Grammar. kalau main mapping tanpa berarti. Berarti nulis tangan. Kalau mind mapping mah maksudnya metodenya aja, pakainya aplikasi popular culture itu apa? Canva bisa nggak ya? Bisa ya? Iya bisa tahu. Tanpa bisa. Bisa. Coba using Canva. Use method mind mapping gitu. Atau jangan ini aja, using Canva buat ini bikin book report kayak waktu Bu Lydia itu, tahu nggak? Ya. Using Canva in teaching descriptive text. Masuk nggak sih Canva ke popular culture? Masuk tahu soalnya sekarang aja lagi populer ya. Ya, berarti ini popular culture-nya Canva. Terus Apalagi pertanyaannya emang. udah cuman disuruh ngejelasin misalnya mau ngajar apa, pakai popular culture apa, terus ngajarnya gimana gitu. Gini aja. Picture yang modern gambar apa ya yang bisa dideskripsiin? Yang modern. Itu gambarnya gambar. Jadi kan mengenai tes deskriptif, nanti tugasnya itu gini, maksudnya tugasnya itu siswa suruh bikin tes deskriptif secara tertulis lewat Canva dengan desain yang menarik gitu. Masuk nggak? Nyambung nggak? Nyambung sih. Ada deskriptif teks itu untuk kelas 10.
targetnya Gimana ya, yang lain tuh? SMA kelas 10. Teacher give a picture. Monas aja adalah yang gampang. Atau yang sekarang MRT misal ya, bisa kali kan? Oh iya, iya bisa. Ya, teacher gives Apa deh? MRT, then students has to describe Epic. ini. Teacher gives a picture of MRT, then student asks to describe the picture by written in Canva. Gimana lagi? By written in Canva. Penilaiannya aja ya, penilaian dari guru. Oh. Di teacher assessment-nya dari sama apa sih? The kreativitas, the desain Canva-nya. Udah gini aja kali ya. Iya udah deh segitu aja. Udah. Sudah masuk semua di sini? Belum, ada beberapa yang belum. Oke, selamat datang kembali di ruang utama. Oh, ada yang hilang satu, terlempar kayaknya. 7, 13, satu nggak tahu siapa hilang. Ya, silakan kelompok 1 disampaikan seperti apa? Kelompok 1 itu siapa ya? Kelompok 1 itu yang ada Inggar, Mega, Nur Fatimah. Siapa yang dipilih tadi? Silakan. Baik Pak, saya Pak. Oke, silakan disampaikan. Ya, jadi di sini kita pakai metode, kita itu pembelajarannya listening sama
apa tadi ya? Bentar, Pak. Writing. Writing. Ya, listening sama writing, Pak. Metode yang kita gunakan ini, kita mendengarkan musik, karena kan anak SMA zaman sekarang kan lebih suka ke musik-musik gitu, Pak, musik-musik Inggris zaman sekarang. Nah, nanti di situ mereka listening to music and feel the blank lyrics. Misalnya beberapa ada yang lirik-lirik yang kosong di situ. Nah, di situ selain listening dan writing juga, secara tidak langsung mungkin di situ bisa melatih speaking juga, Pak. Bisa melatih speaking. Misalnya dia setelah melakukan listen music and fill the blank itu, dia bisa melatih pronunciation beberapa kata dari lagu tersebut gitu. Cukup atau ada lagi? Ada tambahan nggak, Mega? Cukup, Pak. Cukup, oke, thank you. Nanti saya kasih feedback setelah kelompok yang lain menyampaikan ya. Jadi nanti saya kasih feedbacknya. Kelompok 2 yang ada Lisa, Hasna, Sri, Tasya, Via, silakan. Ini penggunaan medianya podcast. Kan podcast lagi happening banget, apalagi buat anak SMA. Nah, biasanya kayak ngebahas-bahasnya tentang self improvement, skincare. Terus yang lain-lain kayak feminism, terusnya mental health kan itu lagi in banget. Nah, itu tuh bisa buat listening sama speaking. Kayak listeningnya kan dia jadi bisa mengetahui lebih mengenal tahu kosakata baru atau kalimat-kalimat yang baru buat improve listeningnya. Dan juga bisa buat speakingnya nanti di kelasnya kayak ngelakuin discussion gitu sama grupnya atau gurunya, jadi bisa buat improve speakingnya. Gitu. Start. Cukup? Ya, I think enough. Yang ada yang mau nambahin dari kelompok? Ada yang menambahin? Kelompok 2. Udah, Lisa. Oke. Start. Oke, sekarang kelompok 3, Adila dan teman-teman. Adila, Fahri, Debira, silakan. Oh iya, kalau dari kelompok 3, di sini kita mau nyobanya teaching writing about descriptive text using Canva application. Karena menurut kita Canva sekarang lagi populer-populernya untuk termasuk juga mahasiswa, juga anak-anak SMA. Targetnya anak SMA kelas 10. Jadi pengajarannya itu guru memperlihatkan sebuah gambar, baik itu melalui handphone atau gambar melalui kertas, misal seperti contoh gambar MRT, kemudian siswa diminta untuk mendeskripsikan teks tersebut secara tertulis melalui Canva, karena biasanya kalau nulis tangan nggak ada yang menariknya, tapi di sini kita pakai Canva supaya siswa bisa lebih berkreasi dan tampilan teks tulisnya itu lebih menarik. Kayak misal guru minta mendeskripsikan siswa mengenai apa aja yang ada di dalam MRT, mengenai bentuk MRT itu menurut opini deskripsi mereka seperti apa, apakah modern kah atau kurang trendy kah, seperti itu, dan juga memperhatikan generic structure dari descriptive text tersebut. Kalau dari kelompok 3 seperti itu. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan. Mau nambahin? Kelompok 3 ada Debira, Fahri, Holidullah, Nur. Cukup, Pak. Oke, saya kasih feedback ya. Masih ada waktu sekitar 12 menit. Oh ya, ini Nur Fatimah dari tadi nggak masuk ke breakout rooms. Kemana dia? Ada orangnya atau handphonenya nyala terus ditinggalin? Kalau anteng aja berarti mungkin dia nggak ada ya, ditinggalin. Oke, jadi gini. Ketika kalian mau mengajarkan di sebuah kelas, itu kayak misalnya yang kelompok 1 itu, kasih sebuah lagu fill in the blank. 10 menit selesai nggak? Kayaknya
Maksimal paling 30 menit lah. Kalau cuma seperti itu. Ya nggak? Yuk kita nyalain lagunya. Jangan lupa ya ditulis ya, diisi. Paling mentok itu 30 menit. Habis itu ngapain? Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Kalau di Indonesia itu kan biasanya di SMA itu kalau tidak salah 45 menit satu JP-nya. 45 menit, kalau di universitas itu 50 menit. Nah, ketika dia 45, biasanya kalau pelajaran bahasa Inggris itu kan 2 jam. Itu harus dipertimbangkan juga. Satu ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain. Nah, kalau cuma listening, kemudian menulis seperti itu, nah ini harus ada follow up-nya, follow up activities-nya. Nah, itu yang harus diperjelas. Nah, follow up activities-nya nanti saya jelaskan dari yang kedua. Nah, tadi yang kedua itu kalian menggunakan podcast. Setelah podcast itu tadi disuruh untuk apa ya tadi ya? Discussion, Pak. Nah, diskusinya tentang apa? Harus diperjelas. Nah, nanti luarannya itu apa? Nah, itu harus diperjelas ya. Nah, ini semua kalian bisa dapat di mata kuliah Methodology in TESOL. Kalian dapat kan mata kuliah ini sekarang? Dapat, Pak. Terus kayak misalnya tadi yang terakhir itu pakai Canva misalnya. Nah, pertanyaan saya sekarang gini. Descriptive text. Terus kalau biasanya kalau Canva itu umumnya yang di luar sana itu menghasilkan apa? Dipakai untuk bikin apa? Greeting card. Greeting card tuh, terus poster, terus presentasi juga, Pak. Presentasi. Nah, ketika mau dibawa ke descriptive text, jadi jangan dibawa ke konteks yang dulu kalian alami, udah beda cerita. Kenapa beda cerita? Kalau disuruh nulis seperti itu, mereka cuma copas, beres. Tetapi mereka itu harus memikirkan layout dan lain sebagainya. Jadi dipikirkan ketika di dunia nyata itu seperti apa. Kalau memang di situ misalnya ada gambar KRL misalnya. Nah, jadi di deskripsi dari si KRL tersebut yang berbentuk poster. Misalnya kenyamanannya, tempat duduknya. Jangan kayak sesuatu yang istilahnya orang baca tuh ya udah, ya kereta kan kayak gitu panjang, ada tempat duduknya, tetapi lebih ke tempat duduknya seperti apa, terbuat dari apa, nyaman atau enggak gitu. Jadi dispesifikasikan. Jadi orang yang membaca itu jadi ada extra information, new information yang sebenarnya tidak ada gitu. Misalnya mengandung AC dengan kekuatan seperti ini, dengan suhu sekian. Nah, itu kan di mana-mana kalian tidak akan menemukan itu. Itu jelas nggak? Nah, jadi ketika follow up activity, mau itu discussion, mau itu mau dibawa kemana? Misalnya mau dibawa ke speaking. Jadi mereka bisa disuruh dari semuanya itu, oke, presentasikan. Nah, presentasikan misalnya tadi yang lagu, apa hubungannya, apakah kalian suka dengan lagu ini atau tidak? Kalau suka alasannya apa, kalau tidak suka alasannya apa? Apakah ada nilai-nilai yang bisa kalian ambil dari lagu ini, ada atau tidak? Dari podcast pun sama. Apa fungsi lagu ini untuk hidup kalian? Jadi harus direlatekan. Jadi nggak cuma ya dengan lagu, tulis ya sudah selesai. Itu nggak gitu. Suka atau tidak, kenapa nggak suka, ada enggak yang bisa diambil dari situ. Dihubungkan dengan peserta didik. Jadi mereka punya waktu, kalian punya waktu untuk menghabiskan. Listening dan lain sebagainya. Oh, artinya paham berapa? 30 menit. Masih ada sekitar misalnya 40 menit lagi. 45 kali 2, 90. 30, berarti masih ada 60 menit, 1 jam lagi. 1 jam lagi mereka diskusi 30 menit. Setelah diskusi 30 menit, nah nanti 30 menit terakhir itu untuk, nggak 30 menit lah, misalnya 20 menit itu untuk mereka saling mempresentasikan hasil apa yang sudah didiskusikan. Kemudian kalian punya waktu 10 menit untuk memberikan feedback seperti apa yang sedang saya kerjakan untuk kalian. Bisa dipahami ya sampai sini? Bisa, Pak. Jadi fungsinya kalian memahami culture, intercultural communications itu sebenarnya tadi sudah benar bahwanya podcast itu adalah sebagian dari kehidupan anak muda sekarang. Tapi bagaimana kalian membawa hal tersebut gitu. Misalnya yang musik tadi, nah misalnya lagu kayak gini, ini cocoknya itu nanti dipakai di kegiatan macam apa? Apakah background Instagram, maksudnya back sound untuk Instagram
yang posting seperti ini? Nyambung nggak kalau kayak gitu? Di dunia nyata ada nggak? Atau misalnya, menurut diberi pertanyaan, misalnya musik ini digunakan sebagai background untuk acara nikahan, apakah ini sesuai? Pertanyaan cuma itu. Jika iya, apa alasannya? Jika tidak, alasannya. Jika tidak sesuai, maka musik macam apa yang akan sesuai? Dan musik ini akan cocok untuk background kegiatan apa? Tuh. Jadi mereka tuh harus berpikir kritis gitu. Jadi nanti ketika nanti mereka lulus, oh iya kalau acara ini tuh pakai musik ini aja, ini cocok nih, gitu, ada hubungannya. Nah misalnya podcast, misalnya bisa dibuat ke writing. Misalnya tadi tentang mental health. Yuk bikin poster tentang mental health menggunakan Canva. Itu bisa. Jadi bisa dicampur-campur. Yang tadi yang tentang Canva, misalnya sudah bikin, nanti presentasikan. Anggaplah kalian mempresentasikan, kalian adalah mau membujuk orang-orang untuk menggunakan fasilitas tersebut. Misalnya kalian sebagai tour and travel, ya udah kita punya beberapa pilihan. Yang ini pakai KRL, yang satu lagi pakai bus, yang satu pakai mobil pribadi. Nah, kalian definisikan tuh mobil pribadi seperti ini, dan sebagainya. Nah, itu nanti tinggal peserta didik yang lain untuk memilih presentasi paling meyakinkan yang mana seperti itu. Kalau seperti itu kira-kira di kelas akan menjadi ramai nggak? Aktif nggak? Aktif. Bisa dibayangkan ya bedanya ketika tadi seperti tadi bahwasanya ya udah ya dengerin nanti tulis ya. Apa jawabannya? Selesai. Selesai nggak? Iya. Ya Iya, kan? Kak. Nah, misalnya tadi yang bikin descriptive text, nyontek dong. Karena mereka tidak harus presentasi. Oh iya ya udahlah, yang penting samalah. Ada unsur kebahasaan yang ada di syarat-syaratnya semuanya ada. Jadi kalian harus kreatif. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, kalian bisa membawa misalnya contohnya drama Korea pun bisa dibawa. Silakan kalian diskusi mengenai film drama Korea yang paling seru. Ceritanya tentang apa? Nah, kenapa itu paling seru? Kenapa? Apa yang menarik? Aktingnya seperti apa? Itu kan semuanya harus ngomong. Habis itu mereka presentasi. Oh, ini kayak gini. Nilainya dari ini sekian, dari ini sekian. Mereka harus searching sana, searching sini gitu. Dan mereka akan berlomba-lomba antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Masih ada waktu sedikit? 4 menit? Kalau tidak ada, silakan tulis namanya masing-masing di kolom chat. Sekarang juga waktunya 1 menit saja. Silakan. Kalau yang ada di sini kan langsung nulis ya. Kalau yang dia mungkin lagi kemana ditinggal, ya namanya pasti tidak nulis. Harusnya ada 19. 15. Masih kurang 5 lagi. 15. 4 lagi. 12. Berarti ada 2 ini yang nggak di sini kayaknya ya. Ya. Oke, terima kasih. Yang 2 itu nggak tahu kemana. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Lagi ya. Terima kasih, Pak.